Oke, jadi video ini melanjutkan dari video saya yang sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum menonton video saya sebelumnya, kalian bisa menontonnya di sini. Jadi perbedaan antara kemerdekaan yang didapat oleh Indonesia dan Malaysia itu jelas berbeda ya. Kalau Indonesia tadi kemerdekaannya itu dia dapatkan dengan cara mengusir penjajah, tentunya dengan mengorbankan harta, nyawa, dan penuh darah tentunya. Berbeda dengan kemerdekaan yang didapat oleh Malaysia. Jadi kalau Malaysia itu kemerdekaannya itu mereka dapatkan dari hasil perundingan dengan British. Tentunya tidak ada pengorbanan di situ ya, tidak ada darah, tidak ada nyawa yang melayang. Tapi kalian harus tahu juga konsekuensi dari itu. Jadi dari hasil perundingan itu ada banyak pasal-pasal, ada banyak aturan-aturan yang ditetapkan oleh British sendiri kepada negara Malaysia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Jadi kemerdekaannya itu dibayar dengan mahal tentunya. Jadi ada aturan yang menurut saya sedikit aneh ya, dan sangat merugikan Malaysia itu sendiri. Jadi ada pasal, ada aturan yang memperbolehkan Inggris itu untuk menyewa tanah di negara Malaysia. Jadi Inggris itu bisa menyewa tanah dimanapun dia mau ya, di wilayah Malaysia dalam jangka waktu 999 tahun. Jadi 1 tahun lagi itu 1000 tahun ya. Dan untuk harga sewa tanahnya itu yang menentukan Inggris sendiri. Jadi Inggris itu, negara Inggris itu, kerajaan Inggris itu berhak menyewa tanah di daerah mana yang dia suka, dan harga pun dia yang tentukan. Jadi menurut kalian apakah ini kemerdekaan yang sesungguhnya? Jadi negara Malaysia ini walaupun merdeka tapi dia masih di bawah kendali Inggris. Aturan-aturan itu mengikat mereka. Jadi mereka tidak merdeka sepenuhnya. Kalian pun pasti berpikiran seperti itu. Dan banyak lagi aturan-aturan lain yang sangat merugikan negara Malaysia itu sendiri ya, yang dibuat oleh Inggris. Jadi itulah kemerdekaan yang dapat oleh Malaysia. Jadi kemerdekaan itu sangat mereka bayar dengan mahal. Walaupun pada saat mendapatkan kemerdekaan itu mereka tidak perlu berkorban, tidak perlu mengorbankan nyawa, harta, dan lain sebagainya. Tapi kedepannya untuk anak cucu mereka, untuk generasi muda mereka, generasi yang akan datang mereka, tentunya akan berdampak ya. Jadi mereka tidak mendapatkan kemerdekaan itu secara absolut. Jadi bisa dibilang kalau Malaysia ini masih di bawah pungpungan Inggris ya, masih di bawah kendali Inggris. Dan sistem yang mereka gunakan pun, sistem yang digunakan oleh negara Malaysia ini masih menggunakan sistem dari negara Inggris. Jadi itulah kenapa negara Indonesia itu untuk mendapatkan kemerdekaannya itu dengan cara berjuang mengusir penjajah. Jadi Indonesia itu tidak ingin anak cucunya nanti kelak didikte oleh negara jajahannya. Jadi Indonesia itu memang benar-benar menginginkan kemerdekaan itu secara absolut. Jadi aturan-aturan ataupun pasal-pasal yang dibuat Inggris itu tentunya sangat membahayakan bagi negara Malaysia itu sendiri ya. Jadi saya ambil contoh nih, apabila Inggris berperang dengan Vietnam contohnya ya. Jadi Inggris membuat pangkalan militernya itu di Malaysia. Terus negara mana yang hancur? Pastilah Vietnam dan Malaysia kan. Karena negara Inggris membangun pangkalan militernya itu di negara Malaysia. Begitu juga apabila Inggris berperang dengan Indonesia, pastilah yang hancur Indonesia dan negara Malaysia. Jadi seharusnya Malaysia itu lebih menjaga hubungan baiknya itu dengan Indonesia ya. Karena kita tahu Indonesia ini memiliki kekuatan militer yang cukup disegani di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia ya. Dan sejarah pun mencatat ya, pada saat kerajaan Melaka ya dijajah oleh Portugis sekitar abad ke-16 ya, awal abad ke-16, itu banyak tentara-tentara dari Pulau Jawa dan tentara-tentara Palembang yang membantu kerajaan Melaka dalam memperjuangkan negerinya untuk mengusir penjajah Portugis. Jadi ada ribuan tentara Jawa dan Palembang yang mati dalam membantu kerajaan Melaka tersebut. Jadi sebegitu hebatnya perjuangan daripada bangsa Indonesia ini dalam membantu kerajaan Melaka pada saat itu ya, dalam mengusir penjajah Portugis. Jadi sedikit banyaknya Malaysia ini, negara Malaysia ini memiliki hutang budi ya terhadap Indonesia. Jadi pada saat peperangan tersebut, dalam membantu kerajaan Malaysia untuk mengusir penjajah Portugis itu ada banyak, bahkan ribuan ya, tentara dari Jawa dan dari Palembang itu yang gugur, yang meninggal.
dalam memperjuangkan membela negeri kerajaan Melaka tersebut untuk mengusir penjajah Portugis pada saat itu, pada awal abad ke-16. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya bagi negara Malaysia itu untuk menghina, untuk mencemooh negara Indonesia, karena sedikit banyaknya mereka punya hutang budi lah terhadap negara Indonesia. Oke, jadi mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat ya dan menjadi pencerahan buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.